Selamat pagi, perkenalkan saya Hanina Mardatilah, Koas Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Udayana, periode 24 Agustus hingga 30 Agustus 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai NSAID dalam manajemen nyeri, terutama pada obat ketorolac. Jadi, NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs atau dalam bahasa Indonesia obat antiinflamasi non-steroid merupakan golongan obat yang memiliki sifat analgesik, antiinflamasi, dan juga antipiretik. Obat ini bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX yang mensintesis prostaglandin, prostacyclin, dan juga thromboksin. Jadi bisa kita lihat pada gambar bahwa ketika ada stimulus yang melukai sel membran, maka akan dikeluarkan zat berupa fosfolipid. Fosfolipid ini akan diubah oleh enzim fosfolipase menjadi arakidonik asid. Kemudian arakidonik asid ini akan mengalami perubahan selanjutnya oleh enzim lipooksigenase dan juga enzim siklooksigenase hingga akhirnya menyebabkan inflamasi. Di mana kerja NSAID ini adalah menghambat enzim siklooksigenase tersebut. NSAID ini bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase, di mana enzim tersebut terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu COX-1 dan COX-2. Enzim COX ini juga dikenal sebagai prostaglandin sintase. Terbagi menjadi COX-1 dan COX-2, di mana enzim COX-1 ini itu merupakan enzim yang terus-menerus dikeluarkan oleh tubuh. Terdapat pada kebanyakan jaringan dan mensintesis prostaglandin yang berperan dalam proses fisiologis. Enzim ini penting pada mukosa gaster, ginjal, platelet, dan juga endotel vaskular. Sedangkan untuk enzim COX-2 ini, dia merupakan inducible atau muncul ketika ada induksi seperti stimulus inflamasi oleh sitokin. Dia mensintesis prostaglandin yang berperan dalam inflamasi, nyeri, dan juga demam. Ekspresi konstitutif dari COX-2 ini terdapat pada sistem saraf pusat dan juga ginjal. Selanjutnya untuk karakteristik dari NSAID ini, yang pertama adalah penurunan aktivasi dan sensitisasi nociceptor perifer berupa penurunan respon inflamasi. Kemudian terdapat preemptive analgesia atau penurunan sensitivitas neuronal, kemudian relatif lebih sedikit efek mual muntah dibanding opioid, dan variabilitas dosis lebih kecil dibandingkan opioid. Kemudian tidak ada potensi ketergantungan atau adiksi, tidak ada depresi nafas, tidak ada perubahan pupil, tidak ada efek kognitif, dia bersifat sinergistik dengan opioid, dan durasi kerja panjang. Untuk farmakokinetik NSAID, yang pertama untuk absorpsi, dia diabsorpsi baik pada traktus gastrointestinal. Namun NSAID ini memiliki first pass metabolis yang rendah, dan dia terikat tinggi pada albumin, yaitu sebanyak lebih dari 95%. Sedangkan untuk distribusinya, volume distribusi dari NSAID ini rendah, di mana semakin lipid soluble terhadap sawar darah otak, akan semakin besar dampaknya terhadap sistem saraf pusat. Kebanyakan NSAID ini berupa asam lemah, dan proporsi NSAID yang tidak terionisasi pada pH tertentu penting dalam distribusi terhadap jaringan. Contohnya, NSAID asam dapat tersequestrasi pada jaringan sinovial sendi yang terinflamasi menjadi potensi menguntungkan pada artritis. Untuk efek samping NSAID, yang pertama adalah pada sistem saraf pusat, dia dapat menyebabkan nyeri kepala, tinnitus, dan juga pusing. Kemudian pada sistem kardiovaskular dapat mengakibatkan retensi cairan, hipertensi, edema, dan jarang sekali terjadi myocardial infarction dan juga chronic heart failure. Pada gastrointestinal dapat mengakibatkan abdominal pain, displasia, mual muntah.
Kemudian jarang juga terjadi, dapat mengakibatkan ulkus atau pendarahan. Pada sistem hematologi dapat mengakibatkan trombositopenia, neutropenia, dan juga aplastik anemia. Sedangkan dari ginjal dapat mengakibatkan insufisiensi renal, kemudian gagal ginjal, hiperkalemia, dan proteinuria. Pada sistem hepatik dapat mengakibatkan abnormal LFT. Kemudian untuk sistem respirasi dapat mengakibatkan asma. Pada kulit dapat ditemukan adanya ruam dan pruritus. Kemudian dapat terjadi interaksi obat dan dapat mengakibatkan alergi. Jadi untuk klasifikasi dari NSAID ini terdapat dua jenis, yaitu NSAID non-selektif dan COX-2 selective NSAID. Tadi sudah dijelaskan bahwa COX-1 terus diekspresikan, sedangkan COX-2 hanya diekspresikan ketika terdapat inflamasi. Untuk NSAID golongan non-selektif ini dikenal sebagai golongan tradisional. Jadi non-selektif ini bekerja dengan menghambat COX-2 dan juga COX-1. Jadi dia menghambat COX dalam dua isoform. Sedangkan golongan selektif adalah golongan yang lebih baru yang hanya menghambat COX-2 saja. Jadi enzim COX-1 ini nantinya akan mengkatalis prostaglandin I2 dan juga tromboksin A2 dan menyebabkan inflamasi serta nyeri. Sedangkan untuk enzim COX-2 akan mengkatalis prostaglandin E2 dan mengakibatkan proliferasi sel, kemudian angiogenesis, metastasis, inflamasi, dan juga nyeri. Namun untuk prostaglandin E2 ini juga merupakan proteksi dari gastrik mukosa. Untuk contoh dari non-selektif NSAID ini seperti diklofenak, ibuprofen, dan naproxen. Contoh lain seperti aspirin, acetaminophen, dan juga ketorolac. Sedangkan pada COX-2 selektif NSAID ini contohnya ada celecoxib, rofecoxib, dan padecoxib, serta parecoxib. Baik, kita masuk ke nyeri. Jadi berdasarkan definisi oleh IASP, nyeri ini merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan. Jadi terdapat pain pathway yang terdiri dari transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi, di mana transduksi ini merupakan perubahan stimuli nyeri menjadi aktivitas listrik pada nosiseptor. Kemudian transmisi ini merupakan penghantaran impuls tersebut dari nosiseptor melalui medula spinalis hingga ke korteks. Kemudian dilanjutkan dengan proses modulasi, yaitu merupakan interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis. Analgesik endogen ini seperti endorfin, serotonin, dan norepinefrin. Dia memiliki efek menekan impuls nyeri pada kornu posterior medula spinalis, di mana kornu posterior ini sebagai pintu gerbang nyeri. Kemudian yang terakhir adalah persepsi, ini merupakan hasil akhir ketiga proses sebelumnya yang telah sampai pada area primer sensori korteks cerebri dan menghasilkan suatu perasaan subjektif yang dikenal sebagai persepsi nyeri. Untuk penanganan nyeri di sini, terutama pada nyeri akut, penanganannya dengan menggunakan pedoman dari World Federation of Society of Anesthesiology atau WFSA, di mana untuk nyeri akut penggunaan pertama adalah strong opioid dengan injeksi atau dengan menggunakan lokal anestesi. Kemudian seiring dengan berkurangnya rasa nyeri tersebut dapat digunakan opioid oral hingga akhirnya penggunaan opioid digantikan oleh aspirin dan juga NSAID. Kemudian terdapat panduan lain dari WHO di mana dapat digunakan untuk nyeri akut maupun nyeri kronik. Apabila nyeri akut, pedomannya sama sebenarnya dengan WFSA tadi, yaitu mulai dari opioid kuat hingga penggunaan non-opioid dan ajuvannya. Sedangkan pada nyeri kronik ini kebalikannya, yaitu mulai dari non-opioid dan ajuvan hingga penggunaan opioid kuat, bahkan hingga invasif dan minimal invasif treatment.
menjadi catatan bahwa pada setiap langkah, bila perlu dapat ditambahkan obat adjuvan seperti kortikosteroid, antikonvulsan, antidepresan, neuroleptik, dan psikosimultan. Di mana NSAID ini juga dapat digunakan sebagai adjuvan, yaitu merupakan non-opioid analgesic. Kemudian pada nyeri ini juga dapat digunakan sebagai penanganan multimodalitas pada nyeri. Untuk NSAID sendiri ini terletak pada tahap transduksi, di mana tahap transduksi ini dapat mengurangi nyeri apabila digunakan NSAID, antihistamin, membrane stabilizing agent, opioid, dan bradykinin, serta serotonin antagonis. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut untuk NSAID, yaitu ketorolac. Jadi, ketorolac ini merupakan NSAID tradisional atau non-selektif yang bekerja dengan menghambat COX-1 dan COX-2 dalam pembentukan prostaglandin. Khusus untuk ketorolac, meskipun termasuk non-selektif, namun efek yang utama ditonjolkan adalah efek analgesinya. Ketorolac ini merupakan obat analgesik yang efektif digunakan untuk menghentikan morfin. Morfin ini termasuk opioid dalam beberapa situasi seperti pada nyeri post-op ringan hingga moderate. Dikatakan juga ketika ketorolac ini digunakan bersamaan dengan opioid, maka kebutuhan penggunaan opioid dapat berkurang dari 25 hingga 50%. Kita harus menghindari penggunaan ketorolac pada yang pertama alergi, yaitu riwayat alergi terhadap asam salisilat ataupun NSAID yang lain. Kemudian pada penyakit ginjal atau gagal ginjal, kemudian pada keadaan penyakit gastrointestinal seperti ulcus pepticum aktif atau pendarahan gastrointestinal. Kemudian harus dihindari juga pada gangguan koagulasi dan penyakit cerebrovaskular, serta pada pasien yang riwayat asma. Kontraindikasi selanjutnya adalah pada pasien hipovolemi apabila terdapat edema, kemudian pada ibu hamil atau ibu yang menyusui, dan pada anak kurang dari 16 tahun. Kemudian ini adalah penjelasan lebih lanjut pada ketorolac terhadap kehamilan. Jadi ketorolac pada kehamilan itu termasuk kategori C pada trimester 1 dan 2, yang artinya terdapat studi pada binatang percobaan yang memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin. Namun belum ada studi yang terkontrol pada wanita hamil. Sedangkan pada trimester 3 merupakan kategori D, yaitu terdapat bukti positif risiko terhadap janin manusia. Sehingga ketorolac ini dihindari pada kehamilan termasuk juga saat laktasi. Karena ketorolac dapat masuk ke dalam sawar ASI. Kemudian untuk efek samping ketorolac, yang pertama pada sistem saraf pusat dapat mengakibatkan sakit kepala, kemudian pusing, mengantuk, dan berkeringat. Pada gastrointestinal dapat mengakibatkan diare, kemudian dispepsia, nyeri gastrointestinal, pendarahan saluran cerna, dan juga mual. Dan dapat mengakibatkan reaksi hipersensitivitas seperti stomatitis dan mulut kering. Sebagai perhatian atau peringatan, jadi ketorolac ini penggunaannya harus hati-hati pada pasien dengan asma, gangguan koagulasi, dekompensasi jantung, hipertensi, dan juga lansia. Kurangi dosis dan lakukan monitoring pada gangguan fungsi ginjal ringan dan dapat menyebabkan iritasi saluran cerna atau tuka. Jadi onset kerja dari ketorolac ini adalah 10 menit. Dalam 10 menit obat akan mulai bekerja, kemudian akan mencapai peak atau puncak levelnya sekitar 1 hingga 2 jam, dan durasi kerja obat dalam tubuh sekitar 2 hingga 6 jam. Kemudian untuk interaksi obat ketorolac sendiri terhadap beberapa obat, yang pertama ada methotrexate, dia akan mengakibatkan intoksikasi methotrexate semakin tinggi.
Kemudian interaksi ketorolak dengan warfarin mengakibatkan resiko pendarahan yang tinggi. Kemudian untuk interaksi ketorolak dengan ACE inhibitor mengakibatkan resiko gangguan ginjal. Dan apabila ketorolak dikombinasi dengan furosemid dapat mengurangi efek dari furosemid tersebut, serta interaksi ketorolak dan obat-obatan nefrotoksik perlu dihindari. Contohnya seperti antibiotik yaitu aminoglikosida. Untuk sediaan ketorolak ini terdapat 3 sebenarnya, yaitu ampul, tablet, dan juga obat tetes mata. Namun di sini untuk penggunaan anti nyeri lebih difokuskan pada ampul dan juga tablet, di mana yaitu ampul 30 mg per mililiter, kemudian ampul 10 mg per mililiter, dan tablet 10 mg per mililiter. Dan tablet 10 mg. Ini merupakan masing-masing contoh obat sesuai sediaannya. Di sini pada ampul 30 mg per mililiter, contohnya seperti Dolaf, Varpen, Kapen, Ketopen, kemudian ada ketorolak Hexpam, ada Toradol, Topidol, Troamin, Troasik, Torpen, dan Sevolak. Sedangkan untuk sediaan ampul 10 mg per mililiter seperti Dolak, Varpen, kemudian Ketopen, Lantipen, Matolak, Skelto, Toramin, Troamin, Troasik, dan Remopain. Sedangkan untuk tablet 10 mg dapat berupa Verpen, Latorex 10, kemudian Toradol, Troasik, Trolak, dan Sevolak. Ini merupakan contoh gambar sediaan dari ampul 30 mg per mililiter berupa ketorolak trometamin. Kemudian ini ampul 10 mg per mililiter dan tablet 10 mg. Jadi untuk dosis ketorolak ini untuk nyeri akut atau nyeri berat biasanya dapat diberikan secara intramuskular karena lebih mudah dan cepat, namun dapat juga diberikan secara intravena. Terdapat beberapa syarat di mana injeksi intravena ini diberikan dalam waktu lebih dari 15 menit dengan dosis awal 10 mg dan apabila diperlukan dapat ditingkatkan 10 hingga 30 mg setiap 4 hingga 6 jam. Kemudian untuk lama pengobatan dari pemberian ketorolak injeksi ini adalah maksimal 2 hari dengan dosis maksimal 90 mg per hari. Untuk pasien lansia, kemudian pasien gangguan fungsi ginjal, dan pasien dengan berat badan kurang dari 50 kg, maksimal dosis adalah 60 mg per hari. Kemudian yang perlu diperhatikan pada ketorolak injeksi ini adalah gunakan dosis efektif terendah dan sesingkat mungkin. Untuk penggunaan ketorolak yang oral ini yaitu dosis awalnya adalah 10 mg setiap 4 hingga 6 jam. Sedangkan untuk lansia dosisnya adalah setiap 6 hingga 8 jam dan maksimalnya 40 mg per hari. Baik, sekian presentasi dari saya untuk NSAID dalam manajemen nyeri. Apabila ada salah dan keliru, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.